Pupuk bersubsidi menjadi salah satu komponen penting pertanian di Indonesia. Pada 2024, kuota pupuk bersubsidi ditambah 2 kali lipat dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Apakah ini berdampak positif atau sebaliknya? Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andrea Santosa dalam Fokus Group Discussion bertema meninjau kembali kebijakan subsidi pupuk di Menara Kompas, Jakarta, Rabu 10 Juli 2024 menegaskan, jika korelasi antara peningkatan subsidi pupuk dan produktivitas tani sebenarnya sangat rendah. Nah ini tadi sebenarnya saya ingin menjawab Pak Mul, ini loh yang kenyataan yang terjadi. Jadi sebenarnya sangat sedikit korelasi antara peningkatan subsidi pupuk dengan produksi. Ini masalahnya. Dan bisa dibayangkan tahun 2013 ketika subsidi pupuk masih 17,6 triliun, produksi kita 58,7 juta ton GKG. Lalu tahun 2019 ketika subsidi pupuk naik 2 kali lipat di 34,3, produksi kita malah turun 54,6 juta ton GKG. Lalu kemudian subsidi pupuk terus mengalami penurunan sampai tahun 2023, produksi turun juga kan, gitu kan. Nah sekarang mau dilonjakkan kan subsidi pupuk sampai berapa? 9,5 juta ton. Prediksi saya produksi tahun 2024 akan turun 6,5%, di 650,5. Kenyataan di lapangan, porsi biaya pupuk ternyata minim jika dibandingkan biaya tenaga kerja dan sewa lahan dalam rantai produksi pertanian. Biaya pupuk hanya menyumbang 3,6% dari seluruh komponen biaya. Pupuk hanya menyumbang biaya produksi 3,6%. Yang terbesar apa? Biaya tenaga kerja 41,2%, sewa lahan 27,9%. Jadi dua hal ini kalau pemerintah ingin mengatasi masalah pertanian, selesaikan ini. Di sisi lain, realisasi dan distribusi pupuk subsidi masih silang sengkarut. Dalam liputan investigasi harian Kompas 2022 ditemukan penyimpangan program pupuk bersubsidi yang terjadi dari hulu hingga hilir. Dimulai dari penyusunan alokasi pupuk yang tak akurat hingga penyelewengan dengan berbagai modus saat distribusi pupuk subsidi. Salah satu temuan di lapangan, seseorang yang bukan pengelola kios ataupun distributor bisa memiliki gudang pupuk bersubsidi. Pasokan ke gudang tersebut pun lancar, bahkan bisa mengirim keluar daerah. Namun ada juga temuan petani yang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi di kios resmi, tetapi terkejut ketika tahu pasokan pupuk subsidi melimpah ke desa-desa di luar jalur resmi. Di tempat itu, pupuk bersubsidi dijual bebas tanpa syarat KTP atau kartu tani dengan harga 2 kali lipat. Lantas, adakah alternatif solusi untuk masalah pupuk bersubsidi ini? Andrea Santosa mengusulkan lebih baik pemerintah memberikan bantuan uang langsung sembari memastikan penyerapan komoditas dengan harga sesuai.